Inilah dia yang terjauh. Kami sedang berada di Sungai Baterai Reket menuju lokasi syuting Sibolang, tepatnya di Desa Matotonan di sebuah pedalaman Pulau Siberut. Butuh 4 jam lagi kira-kira. Jangan dikira ban tubing ini digunakan untuk main tubing ya kawan. Ban ini adalah salah satu alat transportasi yang bisa menghemat waktu tempuh perjalanan warga Dusun Air Putih menuju Desa Sungai Lisai. Desa Sungai Lisai termasuk desa terpencil di Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Bengkulu. Desa ini masuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblak dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi. Anak-anak dari Dusun Air Putih bersekolah di bawah sekolah satu atap. Sebelum sampai di Dusun Air Putih, tim Sibolang harus terlebih dahulu berjalan kaki selama 6 jam menuju Desa Sungai Lisai. Belum adanya jalan dan jalur transportasi yang memadai membuat jalan keluar masuk menuju Sungai Lisai menjadi sulit. Di desa ini juga belum terpasang listrik. Masyarakat membangun kincir air untuk kebutuhan listriknya. Ada juga perjuangan dan sulitnya teman-teman ketika melakukan proses peliputan. Salah satunya ketika Bolang terpaksa harus digendong saat perjalanan naik gunung. Ayo, semangat Bolang! Jadi ini kita di Batu Mentas sedang evakuasi kan. Biasanya sungai itu cuman kedalamannya sedengkul ya orang dewasa ya, hampir 70 cm lah paling. Nah ketika tadi hujan 1 jam turun, air naik dari atas. Beberapa kenangan yang haru muncul saat proses syuting selesai. Dan si Bolang harus berpisah dengan kakak-kakak Bolang. Berikut ini beberapa momen haru yang terekam saat proses syuting selesai. Ketika berpisah sama anak-anak, mereka selalu nangis karena kedekatan kita gitu selama liputan. Jangan nangis ya. Iya. Rajin belajar. Ya. Mana ada di sini semuanya. Ini dia. Teman-temannya. Semuanya. Beberapa kenangan sedih juga pernah Bolang lalui saat terjadinya bencana gempa di Lombok dan Palu. Bolang harus kehilangan rumah dan sekolah, bahkan teman bermain. Di Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, ada layang-layang besar yang terbuat dari daun kolepes. Namanya layang-layang kagati. Semua bahan membuat layang-layang terdiri dari bahan-bahan alami. Kalau ini namanya batang tanaman waru. Kulit batangnya digunakan sebagai pengikat kerangka layangan. Dengan demikian, kerangkanya jadi lebih kokoh. Kulit batang daun waru ini cukup lentur dan kokoh. Walau diterpa angin kuat, ia tak mudah getas. Daun kolepe dipanaskan supaya daun menjadi lemas, lentur, kuat, dan tak mudah sobek. Daun yang sudah dipanaskan kemudian dijemur. Penjemuran dilakukan bisa berlangsung 1 hingga 3 hari, tergantung terik panas matahari. Kalau sudah kering, warnanya akan sedikit menguning. Ternyata 3 buah rangkaian daun ini memiliki nama masing-masing. Daun yang ini namanya daun sebelah kanan. Daun yang ini namanya daun sebelah kiri. Dan yang tengah namanya daun laki-laki. Kami harus memisahkan ketiganya. Ketiga bagian berbeda bentuk ini akan dirangkai pada bagian layang-layang yang berbeda. Daun kemudian disambung-sambung memakai tusukan dari bahan bambu. Setelah disambung, bagian pangkal daun dipotong seperti ini. Dengan demikian, lembaran sambungan daun menjadi rata.
Lembaran daun kemudian dipasangkan pada rangka layang-layang. Ingat ya, memasangnya mulai dari bagian yang paling bawah, agar daun saling susun bertumpuk dan kokoh terpasang. 1, 2,